Halo teman-teman, kita bakal nge-recap praktikum 1 sampai dengan praktikum 5 kemarin, di mana video ini bakal ngejelasin rangkaian apa sih yang harus kita buat dan gimana sih secara struktur foldernya sampai dengan pertemuan 5 kali ini. Kalau misalkan teman-teman hanya errornya dikit atau misalkan eh, udah benar struktur foldernya tapi codingannya masih ada yang tidak bisa berjalan, mungkin boleh diikutin saja, tapi tetap dengan kode temennya masing-masing aja. Jadi jangan kopas kecuali kalau misalkan udah mentok atau nggak nemu solusinya seperti apa. Di sini saya sudah nyiapin 2 folder di GitHub. Nah, ini untuk folder pertemuan 5, teman-teman bisa ngecek aja di sini strukturnya kayak gimana, isinya seperti apa, dan apa saja yang harus dikerjakan di pertemuan 5 kemarin. Saya juga sudah buat di pertemuan 3, di mana ini checkpoint sebelum kita ke pertemuan 5. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kemarin banyak masalah di folder, struktur folder. Jadi kalian ke File Explorer dulu aja di sini. Terus kalian pilih folder. Saran saya bikin folder baru yang isinya khusus coding-coding. Di sini saya bikin folder praktikum. Terus saya tambahin lagi satu folder sesuai dengan pertemuannya. Misalkan saya bikin di sini pertemuan 5. Nah, kalau udah kalian ke VS Code, nah tampilannya seperti ini. Kalian open folder aja, terus buka folder. Nah, tadi kan ada di dokumen, terus dokumen audit, terus ada praktikum. Nah, buka di dalam pertemuan 5-nya. Jangan buka di folder praktikumnya, nanti bakal banyak folder-folder lain di dalamnya. Nah, biar kesusun rapi, jadi buka folder yang terakhirnya aja. Kita select folder, oke, kosongan seperti ini. Nah, yang pertama, yang perlu diinstal jika belum menginstal, ada extension, terus kalian tulis Prettier. Oke, kalau udah aman harusnya. Nah, kalian install dulu. Nah, udah diinstal, ke settings, terus cari default. Nah, ini default formatternya diganti ke Prettier. Kayak gitu, kalau udah diinstal dan udah diganti, kalian bisa kembali lagi ke codingannya. Oke, kita lihat dulu di uh, pertemuan kemarin, pertemuan 3 kemarin, di mana kita membuat style CSS, ada foto dan biodata HTML. Seperti itu, kita bakal buat dulu di pertemuan 5 ini, kita buat 2 foldernya. Kita tulis saja templates, terus klik lagi di sini, jangan sampai ada highlightnya, baru buat folder static. Static kayak gini. Nah, kalau udah kalian copy aja codingan ini nih, biodata. Kalau misalnya teman-teman udah punya biodata HTML-nya, tinggal masukin aja, drag aja. Nih, drag ke sini nih. Nah, masukin di folder template sini. Tinggal di drag aja, terus tinggal dimasukin folder biodatanya. Sorry, bukan folder, maksudnya file biodatanya. Nah, kita karena ini masih kosongan, kita buat dulu aja biodata.html. Kita isi, oke. Okay. Nah, di static kita isi lagi, kita isi style, karena di static ini kita butuh style. Nah, ada style dan foto, kita copy aja stylenya, kita buat dulu di VS Code, terus style.css. Nah, ini kita copy aja, kita pastekan di sini, oke. Terus kita butuh satu foto lagi. Nah, kalian bisa pakai foto kalian. Di sini saya sudah punya satu foto, misalkan kita pakai foto saya aja di sini. Kalau teman-teman punya foto, silahkan bisa dipakai. Nah, cara pindahinnya kalian klik fotonya, terus ke VS Code, drag, terus tempelin aja di static. Nah, sampai kayak gini, terus biar namanya lebih gampang, kalian rename aja.
JPG-nya jangan diulangin. Misalkan kita taruh foto profil. Nah, sesuai namanya. Kalau udah, kita bakal ubah dulu di sini foto static, foto static, foto strip profil.jpg. Nah, kayak gini. Kita save, terus kita lihat hasilnya. Cara lihatnya di foldernya bisa. Nah, kayak gini. Terus cari ketemuan 5, lihat di templates, biodata. Oke, belum kepanggil. Kita hapus dulu deh. Kayaknya ada salah tulis. Kita keluar dulu, static, foto profil. Nah, udah ada. Ini CSS-nya belum masuk, tapi nggak apa-apa. Kita biarin dulu aja. Udah kayak gini, udah ada fotonya, udah ada statiknya. Kita bikin app.python-nya dulu. App.python. Pastiin berada di luar. Kita bikin VNV-nya dulu. Kita ke terminal. Kita cek mediumnya. Gimana caranya bikin env? Nah, kita ada beberapa dulu. Yang pertama kita lihat Python versionnya dulu. Balik lagi ke sini, kita cek Python version. Oke, udah aman. Terus kita install virtual environment. Kita tunggu aja proses instalasinya. Nah, kalau sudah diinstal, kalian cek lagi mediumnya. Terus karena foldernya kita udah buat, nah kita masuk membuat virtual environment dulu. Nah, Python m vnv vnv, atau misalkan ini mau diganti env terserah, mau pakai vnv terserah. Yang penting kode ini tetap ada. Nah, Python strip m vnv. Nah, ini nama virtual environment-nya. Kita buat, terus kalian klik yes saja di sini. Sip, udah berhasil. Kita balik lagi. Kita masuk ke virtual environment-nya. Kita copy aja di sini. Copy di terminalnya. VNV script activated. Nah, VNV ini bisa diganti dengan nama INV kalian. Berhubung nama virtual environment saya adalah VNV, jadi kita tulis saja di sini. Jadinya VNV. VNV script activated. Nah, kalau misalkan udah warna hijau kayak gini, berarti dia udah masuk. Kalau misalkan tidak bisa, kalian tinggal set execute policy-nya, di copy aja, terus kalian paste di sini. Paste. Nah, kalau misalnya udah di enter, kalian masuk lagi ke VNV-nya. Kayak gitu. Kita clear dulu. Udah, kita install flash-nya dulu. Pip install flash.
Kita ke VS Code lagi. Oke, kita download dulu instalasi flashnya. Oke, kalau udah, dia bakal kayak gini. Nah, sebelum kita ngoding di app.python, kita klik Ctrl+Shift+P pada window sampai seperti ini. Terus kita cari Python, select interpreter, pilih yang nama INV kalian nih. INV saya kan di sini VNV. Nah, kalian pilih VNV-nya. Kalau udah, kita bakal ngoding sedikit aja. Kita cek di pertemuan 5. Ada app.python. Nah, ini kita copy aja. Templates, halaman rute, render templates, flash, sama biodatanya. Pastikan nama foldernya templates, dan ada app.python, pnv, static, isinya foto profil dan style CSS. Kalau misalkan kemarin kalian udah buat, sisanya boleh dihapus saja sampai bersisa kayak gini. Ada template, static, ada foto profil, ada style.css. Nah, kalau udah, kalian save. Terus kita buat dulu satu indeks di sini. Kita buat index.html. Nah, udah. Kita cek di pertemuan 5 atau di mediumnya. Apa yang harus diubah. Nah, ke praktikum kita udah buat templates, udah biodata. Nah, kita bakal ngepanggil CSS yang baru. Kita copy aja di sini. Kita ke biodata. Nah, misalkan kalian udah punya biodata masing-masing, nggak apa-apa. Ini step untuk pertemuan ke-5. Nah, ini link relnya kita ganti. Kita ganti save. Nah, ini di bawah title. Asalnya kan link rel static style.css. Kita ganti aja. Jadi style sheet URL4 ini ada foldernya. Pastiin foldernya namanya static. File name-nya nama CSS kalian. Kalau misalnya CSS-nya ada yang A, dipanggil a.css, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Static style.css, terus panggil head-nya. Kalau udah di-save, kita perlu ganti dulu juga si fotonya nih. Kita cari foto di biodata. Nah, di sini nih, image. Kita hapus saja. Terus kita paste. Sorry, yang ini, yang di paste. Sip. Kita hapus, kita paste yang baru. Nah, kita ganti nih fotonya. Lihat di sini namanya apa? Foto profil.jpg. Nah, kita samain nih di file name-nya. Kita tulis foto strip profil.jpg. JPG. Kita save. Oke, udah. File name-nya nama static, file URL4-nya nama foldernya, file name-nya foto profil.jpg. Oke, kalau udah kita cek lagi. Udah, kita ini hapus saja teman-teman yang kemarin biar jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini nih, cuman ada 2 rute doang. Ada render index sama render biodata. Pastiin namanya biodata HTML. Kalau misalkan mau berbeda, misalkan bukan biodata, kita buat misalkan bio doang. Berarti kalian ubah di sini nih. Jadi bio. Nah, kayak gitu. Tapi saya mau tetap biodata. Kita rename lagi aja. Biodata HTML. Sip, kita udah buat rute index, rute biodata. Selanjutnya, kita cek lagi mediumnya.
Oke, udah kita tambahin biodatanya, kita tambahin index. Nah, kita buat si file index.html. Kita scroll aja ke bawah biar langsung pakai styling bootstrap-nya. Nah, kita punya file index seperti ini. Kita copy aja. Sip, kita copy, kita save. Sini, kita cek dulu deh app.python-nya. Kita jalanin aja di sini. Oke, nggak ada yang error. Nah, udah jadi. Kita cek halaman home. Nah, ini halaman biodata. Ini halaman home. Oke, kalau udah kita pengen gunain si bootstrap di sini nih. Nah, kita ganti head-nya nih pakai bootstrap. Di indeksnya ya. Ini di indeks. Title-nya perpustakaan. Kita ganti pakai indeks. Kita ke biodata. Kita kasih link dulu. Nah, kita kan gunain CSS yang tadi ya, yang style ini nih, yang dipakai di biodata. Nah, sama nih, biodatanya pakai style CSS yang kita buat kemarin. Nah, kita pengen ganti, kita hapus aja link rel-nya, hapus, kita ganti sama link bootstrap. Nah, enter dulu. Oke, kita cek, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini, ada yang berbeda. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, ada yang kita ganti yaitu navbar-nya. Oke, kita copy aja navbar. Nah, kita hapus aja nih navbar yang ini. Kita nggak akan pakai lagi. Kita save. Nah, udah ada, kita hapus dulu aja. Nah, ini yang diganti ya, navbar ini. Dari div ke div lagi. Kita hapus, kita save, kita cek di website, kita refresh lagi. Nah, udah ada nih, home, biodata. Nah, di about us, kita belum nambahin navbar, biar dia bisa balik. Nah, kita ke biodata.html. Nah, pada section navbar, ini di biodata HTML, pada section navbar kita bakal ubah si navbarnya. Jadi seperti ini nih. Kita cari navbar. Navbar di bawah. Kita cari indeks. Nah, ini navbar. Nah, kita ubah nih navbarnya. Sama kayak biodata nih. Kita tambahin di sini. Kita paste, kita save. Kita cek about us, refresh. Nah, udah ada nih home biodata, diklik. Nah, dia bisa balik. Selanjutnya, kita perlu nambahin kontainer ke sini nih. Nah, kalian agar rapi, kita copy aja kontainernya, kita cek. Terus kalian ke index. Nah, ini nih kontainer kita tambahin di sini. Kita copy paste, kita kasih komen, container, save, kita cek, refresh. Nah, udah beres. Seperti ini doang praktikumnya. Nah, kalau CSS-nya mau diganti sama CSS yang kalian punya, boleh tinggal di copy aja atau di drag aja langsung ke sini. Kita bakal jelasin kodenya satu-satu. Nah, link bootstrap ini wajib dipasang di head. Nih, setelah title, penulisannya sama kayak CSS biasa. Nah, tinggal di copy paste aja. Sebenarnya ada di website si bootstrapnya. Bootstrap. Bootstrap. Kita ke documentation. Nah, ini nih. Include Bootstrap CSS dan JS. Nah, kita tinggal copy aja sampai ujung. Nah, CSS ini dimasukin di sini nih.
setelah title. Kayak gitu. Terus ini juga kalian bisa masukin aja script si uh, JavaScript-nya. Kalian tambahinnya, lihat di sini sebelum body. Kita enter, enter, tambahin di sini. Sip. Nah, kayak gini jadinya untuk indeks dan biodatanya. Sip. Nah, untuk about us-nya, ini adalah link untuk ke halaman home dan biodata. Kita tambahin di indeks. Nah, di indeks juga ada nih, cuman dia pakai bootstrap, jadi kelasnya beda. Nah, di sini ada a link, ya, URL for ke halaman indeks. Halaman indeksnya didapat dari mana sih? Didapat dari app.python-nya. Nah, lihat kita punya halaman indeks dan halaman biodata, di mana dua fungsi ini adalah nge-return file HTML-nya. Nah, ini nge-return. Kalau misalkan ada yang meminta rute dengan slash kosong, dia bakal nge-render templates index yang ini. Nah, kalau misalkan ada user yang menuliskan biodata, contoh kita tulis seperti ini, nah ini slash biodata. Nah, dia bakal nge-render template atau ngebaca biodata.html yang ini. Nah, makanya kita panggil di sini nih, di navbarnya. Kita panggil URL halaman indeks sesuai dengan fungsinya. Halaman indeks ini. Nah, yang ini kita panggil ke halaman biodata. Diisi dengan biodata. Kayak gitu. Biodata juga sama. Kita nge-URL for halaman indeks buat home, halaman indeks, dan halaman biodata untuk biodata. Dimana dua fungsi ini ada di app-nya. Nah, di sini halaman indeks, halaman biodata seperti itu. Nah, ini kita hapus dulu aja. Sip. Nah, kemarin ada yang error terkait rutenya. Nah, sebenarnya di Flash ini kita bisa ganti rute biar nggak 5000 rutenya. Ini kalau kita lihat di sini kan 127.001.5000. Nah, kita bisa ganti di sini. Kita cari aja di Google ya. Cara ganti root Flash. Nah, udah ke sini. Root 5000 Flash. Nah, kita coba ganti rutenya. Misalkan Flash run port 8000. Sorry, kita save dulu. Sip. Nah, ini jalan di 8080. Tuh, sama aja. Misalkan kita pengen, kita Ctrl C dulu, kita pengen ganti rutenya. Nah, di sini flash run root kita ganti misalkan jadi 4000. Enter. Nah, ini ganti ke 4000. Kalau misalkan ada yang udah bener tapi masih error-error, bisa diganti rutenya aja ke 4000. Kayak gitu. Sip, itu saja. Kalau misalkan masih bingung, sebenarnya bisa copy paste aja, cuman nanti si biodatanya kalian ubah-ubah aja. Nah, di sini nih biodatanya kalian ubah-ubah aja namanya, misalkan namanya Aldi Daim Fauzan, terus tentang sayanya misalkan diganti, keahliannya diganti, fotonya juga diganti aja. Nah, ini yang penting file name-nya, yang penting di sini. Misalkan foto profilnya kalian pakai namanya Asep, misalkan Asep, Asep, Asep. Nah, di biodatanya juga tinggal diganti aja di sini. Asep, Asep. Kayak gitu, kita rename. Oke, ada
salah rute. Nah, profil tidak terbaca. Kita cek lagi. Step. Kita Ctrl V dulu aja. Kita jalanin lagi. Kita ke app. Nah, udah bisa nih. Jadi kalau misalkan kalian udah ganti nih foto profilnya, tapi masih belum bisa, kalian Ctrl C aja di sini, terus kalian jalanin lagi aja app.python-nya. Oke gitu. Kalau misalkan mau ganti port, gampang, kalian tinggal Ctrl C, terus kalian tulis, nah flash run, script port, portnya misalkan mau 3000, kita ganti aja 3000. Nah, dia bakal ganti ke 3000, tinggal kalian kontrol sama klik di touchpad atau di mouse. Nah, sampai kayak gini, klik. Nah, dia langsung ada tuh. Biodata, ada home, dan lain-lain. Nah, sekian praktikum kali ini. Kodenya udah ada di GitHub. Kalau misalkan emang masih bingung, saya kasih kodenya di pertemuan 5. Nah, di sini udah ada nih flashnya, gimana cara nulisnya, indeksnya isinya kayak gimana, biodatanya kayak gimana. Nah, tinggal disesuaikan aja. Misalkan CSS saya pengen diubah-ubah atau pengen pakai CSS kalian, ya udah tinggal copy aja CSS-nya. Atau fotonya mau diganti, tinggal diganti aja fotonya, terus sesuaiin aja namanya kayak gimana. Nah, sekian dari saya. Semoga kedepannya kita lancar untuk praktikum-praktikum sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.